Selamat pagi, Bu. Kalau boleh tahu gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, astung kareng nggih. Oke, terima kasih. Nggih. Seperti yang sudah saya katakan 2 hari lalu, Nggih. nah hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang saya lakukan bersama Mbak Susi. Untuk kegiatan supervisi kita ini akan kita bagi dalam 3 tahap ya, Bu Susi ya. Yang pertama yaitu pra-observasi, kita lakukan hari ini, kemudian observasi, dan terakhir pasca observasi. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bu Susi, apa nih harapan Ibu selama kita melakukan kegiatan pra-observasi pada pagi hari ini? Ya, yang saya harapkan itu peserta didik pada saat Ibu observasi bisa menilai bagaimana kinerja guru dan bagaimana peserta didik bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar. Oke, berarti harapannya bagaimana peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu Susi ya. Nah, kira-kira nanti Bu Susi ingin menyampaikan materi tentang apa? Materi mengenai penjumlahan di kelas 2. Oke, penjumlahan di kelas 2 berarti Bu Susi ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang Bu Susi ambil pada saat melakukan pembelajaran apa nih Bu Susi? Pada saat saya mengambil tujuan pembelajaran atau TP sesuai di kurikulum Merdeka, peserta didik memahami cara menyelesaikan penjumlahan dengan 3 cara. Kalau boleh tahu caranya apa saja? Yang pertama menghitung maju, penjumlahan dengan menghitung maju. Kedua, penjumlahan bersusun. Dan ketiga, penjumlahan dengan pasangan bilangan. Oke. Nah, untuk area yang ingin dikembangkan, Bu Susi, kira-kira apa? Untuk area yang ingin saya kembangkan sih sebenarnya peserta didik harus tahu gitu, apalagi di kurikulum Merdeka, dia harus banyak tahu cara penyelesaiannya seperti yang tadi menghitung maju, penjumlahan bersusun sama pasangan bilangan. Tapi yang ingin saya kembangkan yang paling mudah, karena setelah mereka mengetahui cara penyelesaiannya, mereka akan memilih cara yang mana gitu. Nah, yang paling cepat itu adalah penjumlahan bersusun. Penjumlahan bersusun, oke. Nah, untuk nanti di pembelajarannya nih, Bu Susi, apa saja nih yang akan Bu Susi persiapkan? Oh iya. Untuk nanti pas pembelajarannya, saya akan mempersiapkan tentunya yang pertama rencana pembelajaran seperti modul ajar kalau bahasa kurikulum Merdekanya, terus ada LKPD, terus ada bahan ajarnya atau bahan ajar atau materi bacaan, terus ada media pembelajaran sama asesmennya. Nah, asesmennya ini tentunya akan saya sesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Oke, jadi persiapannya nih sudah matang ya, berarti dari modul sampai dengan asesmen. Saya jadi tidak sabar nih menunggu pembelajarannya Ibu Susi. Nah, kemudian jadi nanti pembelajarannya akan kita laksanakan 3 hari lagi Bu Susi ya, jadi dari sekarang ya. Silakan Bu Susi persiapkan. Nah, selain itu nanti untuk kegiatan pasca observasi akan kita laksanakan bersama dengan Ibu pengajar praktik ya Bu Susi ya. Terima kasih Bu Susi, sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kita. Semoga apa yang menjadi harapan dari Bu Susi bisa diterjadikan Bu Susi ya. Terima kasih Bu Susi. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas pimpin saya. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, silakan Luis untuk pimpin teman-teman. Sebelum belajar ya. Doa berdiri.
hadir? Masih semangat belajar? Sehat kan? Sebelum pembelajaran, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Baik, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu peserta didik memahami cara penyelesaian penjumlahan dengan 3 cara. Yang pertama, penjumlahan menghitung maju. Yang kedua, penjumlahan bersusun. Dan yang ketiga, penjumlahan pasangan bilangan. Nah, jadi sebelum itu, sekarang Ibu akan bagikan gambar kerja peserta didik yang akan kalian selesaikan. Yang kelompok visual yang ini, yang kelompok auditori yang ini, yang kelompok kinestetik yang ini. Seperti yang Ibu Guru sudah bagikan kemarin ya. Silakan dibaca dulu petunjuk pembelajarannya ya. Di sana ada petunjuk pembelajarannya. Ya. Ada yang ditanyakan? Oh ya, sini. Ada Bu. Yang mana? Ngerti Bu? Yang mana? Yang ini. Oh iya. Yang pertama kan Ibu tadi suruh kamu menyelesaikan penjumlahan dengan menghitung maju. Tentunya Dude sekarang berada di angka berapa yang ini? Apa namanya ini? 28. Mana 28 deh? Ini. Nah, kamu berdiri di sini lalu kamu maju berapa kali? 2. Iya, maju berapa kali? 1, 2. Berhentinya di mana? Iya, berarti 28 tambah 2 berapa? Iya, benar. Iya. Kamu lihat di mana kamu berdiri, setelah itu kamu maju berapa kali. Nah, sampainya kamu berhenti, itulah jawabannya. 28 tambah 2 jadi ini menghitung maju. Sekarang kamu masih belum paham yang susun? Belum. Oh iya, gimana? Yang pertama kamu selesaikan. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, sekarang Ibu Guru tanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini? Senang. Oh iya. Sekarang Ibu tanya, apakah ada yang masih belum paham? Tidak. Tadi kita belajar mengenai apa? Mengenai apa? Penjumlahan, benar. Ada yang lain nggak? Jion, apa tadi? Pembelajaran kita? Iya, berhitung maju. Ada yang lain nggak? Berhitung susun. Oke, jadi kesimpulannya banyak cara kita menyelesaikan penjumlahan. Kalau kita tidak bisa menggunakan bilangan susun atau penjumlahan susun, kita bisa menggunakan menghitung maju atau pasangan bilangan atau penjumlahan bersusun. Jadi tinggal anak-anak Ibu Guru pilih mana yang dikiranya lebih mudah. Paham semuanya? Yang cewek Angel sudah paham? Sudah. Jadi karena pembelajaran kita sudah selesai, marilah kita tutup dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa di bangkunya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi Bu Suti. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini Bu Suti? Ya, semoga sehat ya Pak. Terkait dengan pembelajaran yang Bu Susi lakukan 2 hari lalu, saya ingin menanyakan nih terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu tetapkan? Bisa Ibu ceritakan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan untuk mencapai area pengembangan? Di sini kan pada kelas 2 area pengembangannya itu mengenai penjumlahan ya materinya. Nah di sana
bersusun, dan yang ketiga penjumlahan dengan pasangan bilangan. Di sana langkah-langkah saya tentunya sudah saya rencanakan dalam bentuk perangkat ajar yang tentunya yang berisi mengenai RPP atau modul ajar, KKPD, bahan ajar, media, sama asesmen kurikulum merdeka. Nah, di sana tentunya saya di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena pas saya asesmen diagnostik awal peserta didik, saya melihat bagaimana gaya belajar peserta didik, ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Sehingga saya membuat pembelajaran, rencana pembelajaran menggunakan diferensiasi. Nah, pada saat diferensiasi itu yang visual, saya mengarahkan peserta didik untuk membaca cerita. Nah, dari cerita itu di sana peserta didik akan menemukan nanti ada angka-angka yang memang akan dijumlahkan dengan 3 cara tersebut. Terus yang kedua, yang audio visual, saya memberikan dia video pembelajaran. Nah, pada saat mereka mempelajari video pembelajaran, mereka akan belajar mengenai 3 cara penyelesaian penjumlahan tersebut. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik, tentunya ada permainan angka gitu, permainan bilangan angka ajaib gitu. Di sana mereka akan bermain sama teman-temannya yang kelompok itu, bahwa kalau ada temannya yang salah pas mereka mendekatkan angka, berarti dia akan bertukar dengan temannya yang lain. Dalam artian, misalkan angka 20 sama angka 3, ketika kita disatukan berapakah jumlahnya? Walaupun mereka ada yang sudah paham, tetapi karena materinya mengenai cara penyelesaian penjumlahan dengan 3 cara, jadinya mereka akan menyelesaikan dengan itu. Nah, sebelumnya itu juga kan saya menggunakan PBL gitu. Saya memberikan mereka stimulus dalam artian gambar ada anak-anak yang lagi petik jambu. Nah, pada saat itu ada cerita juga yang akan mereka amati permasalahan seperti apa. Lalu setelah mereka amati permasalahan tersebut, mereka akan selesaikan dengan 3 cara penyelesaian penjumlahan tersebut. Oke, bagus sekali Bu Cecilia. Saya juga sudah melihat kiat-kiat yang Ibu Susi lakukan untuk mengembangkan area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu lakukan. Nah, dari langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, menurut Bu Susi, tujuan pembelajaran yang ditetapkan apakah sudah tercapai? Kalau yang saya lihat kemarin, tujuan pembelajaran saya sudah tercapai karena mereka bisa memahami. Tapi yang namanya anak Ibu ya, pasti ada yang masih kurang, tapi ada 1-2 orang. Tetapi saya langsung ke mejanya gitu ya, karena apa ya, pada saat peserta didik saya tidak bisa, tentunya sebagai seorang guru itu tidak selalu di depan gitu. Kita harus ke peserta didik, apa yang mereka belum pahami kita ajarkan gitu. Itu sih penjelasan saya. Jadi langsung datang ke peserta didik satu persatu untuk memberikan fasilitas bantuan. Ya. Mungkin mereka malu gitu kan untuk berpendapat atau maju ke depan. Ya, kita sebagai guru harus memahami kondisi peserta didik. Betul sekali Bu Susi. Nah, kemarin nih Ibu Susi kan sudah menetapkan harapan pada saat kita melakukan kegiatan praobservasi. Apakah menurut Bu Susi apa yang Ibu harapkan itu sudah bisa Ibu capai melalui pembelajaran yang Ibu Susi lakukan? Ya, sudah tercapai menurut yang Bu, karena apa? Tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan apa yang saya lakukan di kelas sama anak-anak, proses pembelajaran yang lancar. Sebagai guru harus memahami kondisi peserta. Betul sekali Bu Susi. Nah, kemarin nih Ibu Susi kan sudah menetapkan harapan pada saat kita melakukan kegiatan praobservasi. Apakah menurut Bu Susi apa yang Ibu harapkan itu sudah bisa Ibu capai melalui pembelajaran yang Ibu Susi lakukan? Ya, sudah tercapai menurut yang Bu, karena apa? Tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan apa yang saya lakukan di kelas sama anak-anak, proses pembelajaran yang lancar. Mereka sudah memahami dari cara yang pertama, cara yang kedua, sama cara yang ketiga. Tapi pada saat itu saya menyuruh mereka memilih. Kalian lebih memilih yang mana? Cara penyelesaian penjumlahan. Mereka rata-rata bilang penjumlahan bersusun. Dan apa-apa, karena
cara yang menurut mereka pahami. ya pahami. Nah, pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ada tidak kendala yang Ibu temui? Tentunya ada kendala. Yang pertama, mereka mengantuk. Iya, mereka mengantuk. Tapi karena saya orangnya apa ya, yang selalu memberikan mereka, kalau ada orang atau guru di depan itu silakan diperhatikan, dilihat. Sehingga salah satu untuk memberikan sinergi yang positif atau untuk membangkit motivasi ya dengan ice breaking gitu. Beberapa ice breaking yang saya selalu suruh mereka. Nah, kalau sudah ice breakingnya itu Bu, tentu mereka akan langsung gitu nggak ngantuk, nggak mau main gitu. Karena dalam ice breaking itu sudah ada kesepakatan kelas kita di sana. Berarti kembali Bu Susi mengingatkan kembali anak-anak dari kesepakatan kelas dan mengajak mereka untuk melakukan ice breaking. Nah, untuk kedepannya nih, tadi kan kendalanya mengantuk. Mungkin kedepannya di pembelajaran berikutnya ada nggak hal-hal yang mau Bu Susi lakukan untuk mengantisipasi supaya siswa itu tidak mengantuk? Untuk rencananya kalau memang mereka mengantuk, saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya bekerja sama. Saya akan menanyakan jam berapa anak-anak ini tidur di rumah. Nah, seandainya kalau mereka tidur jam 1, jam 2 kan karena efek HP itu ya, tentunya saya akan arahkan atau menasihati orang tuanya untuk sekiranya anak-anak kalau sudah belajar atau sudah membereskan buku-bukunya yang untuk besok pagi, silakan untuk disuruh untuk istirahat tidur, karena besok pagi-pagi mereka akan ke sekolah, biar di sekolah juga tidak mengantuk dalam mengikuti proses pembelajaran. Bagus sekali Bu ya, jadi langsung mengadakan pendekatan dengan orang tua. Kalau boleh tahu, kapan kira-kira Bu Susi mau melakukan pendekatan dengan orang tua siswa? Setelah ini kan biasanya ada grup WA. Nah, di grup WA ini kadang langsung yang sampaikan bagaimana perkembangan peserta didik, karena mereka juga berantusias sekali menanyakan bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Nah, pada saat mereka datang untuk menjemput anak-anaknya, mereka mendekati saya, Bu, bagaimana anak saya, apa yang bisa saya bantu di rumah. Nah, itulah salah satu yang membuat saya gimana Bu ya, bersemangat dan bekerja sama selalu. Jadi sudah Ibu lakukan setelah observasi setelah kegiatan pembelajaran langsung. Oke, bagus sekali Bu Susi, ternyata sudah langsung diterjadikan Bu Susi ya. Saya harap semoga apa kendala yang Bu Susi temukan yang sudah Bu Susi temukan solusinya tidak akan terjadi lagi pada pembelajaran berikutnya, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran berikutnya bisa tercapai, harapan Ibu juga tercapai tanpa ada kendala lagi Bu Susi ya. Terima kasih banyak Bu Susi, sekian percakapan kita untuk hari ini Bu Susi ya. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Bu.